lagi viral isu ganti seragam SD, SMP, SMA setelah Lebaran tahun 2024. Dan isu ini bergulir seperti bola panas di media sosial. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan ganti seragam ini bisa menaikkan kualitas pendidikan Indonesia? Apakah dengan ganti seragam ini bisa menaikkan peringkat pendidikan Indonesia yang notabene menurut PISA peringkat 67 dari 97 negara di dunia? Dan apakah seorang menteri itu bisa menjadi menteri walaupun background-nya tidak ada pendidikan? Misalnya nih, Nadiem Makarim misalnya, background-nya itu kan bukan pendidikan, background-nya itu adalah pebisnis. Dan kenapa bisa seorang menteri yang background-nya beda dari pendidikan bisa menjadi menteri pendidikan? Apa alasannya? Apakah ini mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Apa yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin hari semakin turun gitu, semakin tidak ada perubahan? Apakah dengan ganti seragam ini menaikkan efisiensi atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita akan mengupas tuntas dan kita akan fokus pada apa yang menjadi permasalahan. Kita akan mengurai gitu. Sebenarnya pendidikan di Indonesia itu menurut saya itu sudah seperti benang kusut ya. Akan tetapi kita akan mencoba mengurai sedikit saja, kita mengurai gitu. Walaupun sedikit tapi tetap kita akan mencobanya. Oke, mari kita mulai. Semoga beberapa menit ke depan bisa saya mengurainya ya. Oke. Selamat datang kembali di channel Repangi Filosofi. Masalah utama kenapa pendidikan Indonesia itu tertinggal dari negara-negara maju adalah karena kualitas gurunya yang sedikit kurang berkualitas dan karena literasi baca Indonesia itu sangat rendah. Lalu apa hubungannya gitu? Apa hubungannya keputusan Pak Nadiem dengan menggonta-ganti seragam untuk menaikkan pendidikan Indonesia? Apa hubungannya? Kok bisa ya ada keputusan yang kontroversial seperti itu untuk menaikkan pendidikan Indonesia itu? Nggak ada berhubungan sama sekali dengan ganti seragam itu. Orang di luar negeri, orang pakai baju nggak pakai baju seragam maksudnya sah-sah aja, mereka kualitas SDM-nya sangat tinggi gitu. Jadi nggak ada berhubungan, nggak ada hubungan yang signifikan antara seragam dengan kualitas pendidikan di suatu negara. Lalu kenapa bisa seorang yang notabene pebisnis bisa menjadi seorang menteri pendidikan? Apa ceritanya? Di mana korelasinya gitu? Kenapa seorang menteri yang sangat kerjanya sangat vital gitu, tapi tidak punya background seorang guru gitu? Apa yang menjadi alasannya? Ada banyak pertanyaan seperti ini berseliweran di media sosial dan jawabannya yang pasti adalah karena jabatan menteri itu adalah jabatan politis, artinya cuma jabatan formalitas aja. Karena ada di Kementerian Pendidikan itu ada yang background guru gitu, jadi mereka ahli-ahlinya gitu. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah menterinya Pak Nadiem pengambil keputusan ini ngerti nggak gitu? Ada background dalam pendidikan nggak? Ngerti nggak suasana pendidikan di Indonesia seperti apa? Sementara Pak Nadiem itu kan sekolahnya di Indonesia itu sangat sebentar, durasi waktunya sebentar. Beliau banyak sekolah itu di luar negeri, jadi dia tidak mengerti ya budaya pendidikan di Indonesia itu seperti apa gitu. Analoginya seperti ini ya, kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan jabatan menteri itu adalah jabatan politis, cuma jabatan ya seperti formalitas gitu. Akan tetapi kalau kita misalnya nih analogikan ya, kita punya sebuah sekolah dan kita di situ sebagai kepala sekolahnya. Tapi kita tidak mengerti dunia pendidikan, tidak mengerti seluruh bagian keuangan, bagian kualitas pendidikan, cara ngerekrut gurunya, cara mengajarnya tidak ngerti. Apakah kita bisa sukses membangun sekolah ini, meningkatkan pendidikan di sekolah ini? Menurut saya itu, walaupun kita mempekerjakan orang lain, oke lah misalnya kita pengusaha, tapi kita punya sekolah gitu, sekolah, dan kita menjadi kepala sekolahnya di situ, kita menggaji orang, kita presentasi mengajar kita itu tidak terlalu dibutuhkan memang. Tapi yang jadi permasalahan adalah keputusan-keputusan yang sangat penting adalah kita. Kalau misalnya kita dibohongi oleh oknum guru misalnya, kalau kita dibohongin misalnya dari siswanya, kita dibohongin gitu, dan kita tidak mengerti psikologis pendidikan dan kebudayaan pendidikan, apakah bisa kita mengambil keputusan? Menurut saya lebih sepakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Soeharto dulu. Jadi Pak Soeharto itu menteri-menterinya itu diseleksi gitu. Ada semacam Lemhanas, dan kalau misalnya udah masuk Lemhanas nih berarti udah calon menteri. Dan biasanya mereka bekerja pada bidangnya masing-masing. Nggak ada seperti sekarang ini. Backgroundnya bisnis akan tapi jadi guru gitu. Karena nggak nyambung gitu.
Buktinya pendidikan Indonesia gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa literasi membaca orang Indonesia itu sangat rendah? Bahkan orang Indonesia itu sangat malas membaca di dunia. Kalau di peringkat ya, kita itu peringkat nomor 2 dari bawah. Sementara negara-negara maju itu adalah seperti negara Jepang, Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Mereka adalah bangsa pembaca gitu. Mereka sangat suka membaca ketika mereka duduk di bus misalnya, nunggu seseorang misalnya, duduk di mana, duduk di taman, mereka selalu membaca buku. Mereka selalu membawa buku. Sementara kita selalu kalau misalnya nih nongkrong di mana segala macam, mau duduk atau nunggu orang, nunggu bus gitu, kita selalu main HP. Kita tidak terlalu suka membaca buku. Padahal kita bermimpi menjadi negara maju. Cuman kita nggak mau melakukan konsekuensinya gitu. Melakukan syaratnya, yaitu harus meningkatkan literasi membaca. Itu syarat utama menjadi negara maju. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa orang-orang Indonesia itu sangat tidak suka yang namanya membaca, sangat malas yang namanya membaca. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau berdasarkan historis ya, saya mengambil historis dari budaya Indonesia dari dulu dengan sampai sekarang ini. Kita bandingkan dengan budaya Barat misalnya. Jadi pada intinya orang Indonesia itu adalah manusia yang doyan menonton. Kita itu masyarakat yang suka menonton, bukan membaca. Jadi sebenarnya bukan salah kita juga sih sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Ini mungkin faktor keadaannya. Begini ceritanya. Ketika mesin cetak ditemukan di Eropa di tahun sekitar 1500-an sampai 1800-an gitu. Ketika di Eropa mesin cetak booming gitu, sudah dicetak buku gitu, banyak buku-buku di Eropa dicetak, dan ini akan menjadi membuat Eropa semakin maju gitu. Dan saat di situ booming-boomingnya media cetak, sementara kita belum mengikuti tren euforia dari penemuan dari mesin cetak ini. Jadi kita terlambat gitu. Di Eropa sudah terbentuk budaya membaca karena media cetak tadi itu. Sementara di Indonesia saat itu belum terbentuk dan belum ada gitu. Jadi budaya membaca kita itu belum terbentuk. Nah, setelah tahun 1800-an baru media cetak datang ke Indonesia gitu. Jadi Eropa sudah 300 tahun melakukan budaya membaca gitu. Mereka sudah melakukan budaya membaca, tiap hari membaca, mereka rajin membaca gitu. Sementara Indonesia saat itu masih belum. Indonesia baru mengalami booming-boomingnya media cetak, majalah dan lain sebagainya atau buku-buku itu di tahun 1800-an. Itu pun masih sedikit, masih satu-satu orang. Orang-orang yang elit aja seperti Soeharno, Bung Hatta. Itu orang-orang yang masih elit, di kalangan elit yang masih bisa membaca. Akan tetapi kalau untuk menyeluruh itu di Indonesia saat itu belum terjamah oleh budaya literasi membaca ini. Kita saat itu masih terbiasa dengan budaya menonton. Jadi itulah alasannya kenapa orang Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang suka menonton, bukan membaca. Karena apa? Karena literasi membaca kita itu belum terbentuk. Kalau kita bandingkan di Eropa misalnya, budaya membaca mereka sudah terbentuk dan diikuti dengan budaya media massa atau media sosial gitu. Jadi sudah terbentuk duluan gitu. Mereka jadi sampai sekarang terikut membaca. Sementara kita, budaya membaca kita belum terbentuk dan kita dijejeli dengan media massa, media televisi, media sosial seperti sekarang ini. Jadi itulah alasannya kenapa kita lebih suka menonton daripada membaca. Alasan selanjutnya kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak maju adalah karena filosofi kita tidak jelas gitu. Bukan tidak jelas sih, tidak relevan gitu. Ada filosofi kita seperti Tutwuri Handayani misalnya. Sementara Tutwuri Handayani tidak bisa atau tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Kenapa saya mengatakan Tutwuri Handayani ini tidak relevan lagi di zaman sekarang ini? Karena ya terbukti pendidikan Indonesia sekarang ini tidak maju-maju. Kalau misalnya filosofi Tutwuri Handayani ini bagus atau berpengaruh kepada pendidikan Indonesia, pasti pendidikan Indonesia semakin hari semakin membaik. Berarti kalau tidak berpengaruh berarti tidak bagus dong filosofinya. Seperti di Amerika misalnya filosofinya adalah kebebasan atau liberal. Kalau di Perancis itu egaliter gitu. Jadi kita itu harus ada semacam filosofi yang simple, yang mudah dipahami gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, filosofi pendidikan Indonesia itu yang paling cocok itu adalah filosofi budi pekerti. Dulu kita sudah menanamkan pendidikan budi pekerti. Jadi alangkah baiknya ya kita
belajar budi pekerti di sekolah, belajar kejujuran. Itu yang menurut saya yang paling dibutuhkan di Indonesia sekarang ini. Kalau berbicara tentang filosofi pendidikan di Indonesia. Selain itu, alasan selanjutnya kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak maju adalah karena kita kebanyakan menghafal gitu. Jadi sekolah kita itu dibiasakan menghafal gitu. Dari kecil saya mengalami sendiri ya. Saya sering diajarin gitu menghafal perkalian segala macam, menghafal sinus, kosinus, tangan segala macam. Padahal ya zaman sekarang waktu saya di dunia kerja nggak pernah yang namanya saya memerlukan yang saya hafal itu dulu sinus, tangan, kosinus gitu. Dulu kita menghafal perkalian gitu. Padahal zaman sekarang kan tinggal ngambil HP, pakai kalkulator segala macam. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita hafal di sekolah itu tidak relevan lagi di zaman sekarang gitu. Jadi semacam membuang waktu gitu. Karena di sekolah kita juga selain hafalan ya, di sekolah kita juga mengajarkan semacam kita harus menguasai banyak hal sekaligus gitu. Jadi beda dengan di Amerika. Amerika itu setiap orang itu unik, otentik, berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia itu orang yang pandai belajar matematika itu adalah orang yang pintar. Tapi saya buka rahasia saya sendiri. Saya tidak suka belajar yang namanya matematika. Jujur, dulu waktu saya belajar matematika di sekolah itu saya pusing banget sampai saya dipukulin guru. Karena saya tahu bahwa itu bukan jurusan saya, bukan talenta saya. Talenta saya itu di ilmu budaya, filsafat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita paksakan orang yang tidak mengerti matematika itu belajar, saya juga termasuk korban ya, korban pendidikan Indonesia. Saya dulu dipaksakan oleh oknum guru saya itu harus pintar matematika, harus pintar di semua bidang. Padahal kan manusia otentik kan, nggak semua bisa menguasai segala hal gitu. Ibaratnya nih, seperti yang banyak diutarakan oleh orang-orang berpendidikan di Indonesia. Misalnya nih, monyet itu akan kelihatan bodoh kalau dia disuruh berenang, ya kan? Monyet ya memanjat, keahliannya di situ memanjat pohon gitu. Kenapa kita harus paksakan dia berenang? Itu menurut saya yang perlu diperhatikan oleh Menteri Pendidikan kita, bukan mengurusin masalah seragam. Ribet dah pokoknya. Oke, setelah dikonfirmasi dari pihak Kompas, ternyata informasi atau isu yang mengatakan ganti seragam setelah Lebaran di 2024 ini adalah tidak benar adanya gitu. Jadi adanya isu-isu ganti seragam ini sebenarnya tidak ada gitu. Jadi kalau sahabat menonton video ini sampai akhir berarti tahu informasi jelasnya kan. Jangan nonton video cuma awal-awalnya doang. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah pendidikan yang memfokuskan menghafal, muridnya disuruh menghafal, itu adalah pendidikan yang paling buruk di dunia. Saya Repangi, salam rasional.